Welcome back to Empire Fit Talk. Topik kita hari ini adalah the fastest way to lose weight. Cara paling cepat menurunkan berat badan. Hari ini kita kedatangan 3 coaches, saya sendiri Coach Dean dan ada Coach Suzanne and Coach Ihab. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama kita coba tanya ya. Kira-kira pandangan kalian tentang fastest ways to lose weight itu apa sih? again diingetin berat badan kan. Berat badan, betul. Berat badan. Paling cepat menurunkan berat badan, gampang. Gak makan, gak minum. Ya. Pasti berat badan turun. Wait, ya. Interesting nih. Udah pasti, Nggak makan, nggak minum, berat badan pasti turun. pasti turun. Oke, itu pandangannya Suzanne. Kalau ngomongin berat badan. Itu kalau ngomongin berat badan. Oke, kalau Ihab, if we talk about weight, berat badan, bagaimana? So I mean, you have two ways: a healthy way and the unhealthy way. Simply, if you stop eating and drinking, you will Lose weight. lose weight. Ya kan? That makes sense, right? Okay. But it's going to have side effects too. But at the same time, you can manage it, but it's just going to take longer time from you. You still can eat and you still can drink. Just like be mindful more about it, but it's just going to take longer time. You will lose weight, but just like longer time, not the fastest. Tapi emang itu maunya. Yeah, exactly. Cause that's the thing kan. Ada kenapa gue tadi nanya berkali-kali berat badan? Karena banyak orang mikir gue itu harus kurus supaya bisa masuk baju ini, padahal kan enggak, belum tentu. Yang kita mau kan drop body fat, ya nggak? Betul. Oke, berarti di sini kita tekankan ada kesalahan persepsi di mana orang turun berat badan gitu, padahal sebenarnya yang kita bisa targetkan ada hal lain yang lebih safe, lebih bagus, lebih yang aman. memang sebenarnya kita maunya itu gitu kan, lebih sehat, quote unquote, Yeah. ya kan? Karena kalau kita turun berat badan itu bukan hanya muscle mass turun, lemak turun, semuanya turun, ya kan, cairan di tubuh, lemak, otot. Nah tapi kalau kita nggak punya otot, nggak ada fondasi, ya kan, nggak bisa ngangkut lemas. Yep. Kita nggak ada cairan, dehidrasi, susah juga kan. Yeah. So sebenarnya yang harus diperhatiin itu sebenarnya targetnya apa? Berat badan kah atau body fat? Nah kalau targetnya cuma berat badan, yang penting enteng gitu timbangan, simple, nggak makan nggak minum. Oke, berarti dari pertanyaan pertama untuk lose body weight itu gampang, nggak makan, nggak minum. Oke, berarti kalau begitu tadi kita udah membahas menurunkan body fat karena itu cara yang aman dan cara yang lebih baik. Kalau begitu, apa kira-kira cara untuk menurunkan body fat menurut Suzanne dulu? Satu, jelas banget, nutrisi sama olahraga tuh harus hand in hand. Oke. Itu tuh kan mau cepet kan, ya dong. Jadi makanannya dijaga tuh bukan restrictive diet, bukan gua nggak makan ini, gua makan itu, sama aja balik kayak tadi yang aku bilang, itu body weight, ya kan. Masih bisa kok kita turun body fat secara kalau kita makannya dengan baik dan benar, tuh. Terus diseimbangi dengan latihan angkat beban dan kardio, gitu. Itu mah cepet. Berarti 2 komponen ya, nutrisi sama latihan. Itu harus synchronize dan juga setara, di mana kita lihat nutrisi kita jaga tapi latihannya juga kita mix beban dan kardio. Kalau menurut Ihab, what do you think about this one? So as Coach Susan said, that it's very important for you nutrition and fitness. Dua-duanya will play a huge role together. But if you go for like restrictive or like starving yourself, this is going to like ruin you mentally and physically. So you will have like hard times for like performance wise in the working out, and at the same time your like life in general or like social life will be like so hard because you will be like more moody or something. So this the nutrition will also play a huge role. Ya, mental health kena pasti. Yeah, exactly. Kan pernah hangry nggak Coach Dim? Wah, kalau saya nggak makan 3 porsi saya, I'm fasting now. bukan hangry lagi, hangry banget. Nah itu kan ngaruh sebenarnya. Berarti Performance Coach Dim kalau nggak makan oke nggak? wah, enggak. Yeah. Bisa turun You berat remember, yang saya angkat itu it's bisa so turun. hard, so hard. Gitu. Berarti it affects performance ya. Berarti ini mempengaruhi performa kita, mempengaruhi juga mental health kita dan juga physical health kita ya.
Oke, this is good. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang menarik ya. Starve yourself and overtrain. Berarti kita dengan sengaja, nggak makan, kita bikin diri kita kelaparan aja, sama overtraining. Itu menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Jujur aku banyak ngadepin kayak gini. Banyak banget orang di luar sana yang masih punya mentality, apalagi kardio, orang yang suka banget kardio. Kalau orang yang strength training pasti bisa ngerasain bedanya, misalkan kita asupan nutrisinya tepat, pakai time yang sesuai, terus kita latihan, itu ngaruh banget diangkat beban, kayak tadi coach bilang bisa ngaruhin performance. Namun kalau di kardio itu orang suka lupa, karena kan cardio based performance itu orang tuh lebih banyak makan karbo kan. Ya karena kalau karbonya dikit dan mereka targetnya bukan muscle, jelas kalau orang kardio tuh pasti maunya faster, endurance-nya, stamina-nya gitu, pengen kan. Nah, banyak dari mereka banyak yang nggak ngerasa asupan nutrisi itu penting, akhirnya bahan bakar, karena mereka nggak makan kan, starving, dikit banget, badannya makin kecil. Nah, dari badan makin kecil kan overtrain tuh, karena terus-terusan nggak pakai resting lah, ini mikir cuman pokoknya gue mau kurus. Berikutnya yang diambil apa? Otot. Ya nggak, karena udah nggak ada bahan bakar lagi di badan. Abis, yang nanti apalagi nih perempuan, kalau udah kayak gitu itu biasanya langsung kena ke hormonal. Nah di situ tuh udah gawat tuh biasanya. Mens stop, nggak lancar. Dan perempuan itu kan hormonal base driven ya. Betul. Hormon imbalance dikit kita psycho ya kak. Iya betul. Asal kita mau senggol dikit bacok gitu kan. Gitu. Kebayang dong kalau nggak makan, overtrain, hormonal berantakan, udah itu udah siap-siap ketemu dokter ya. Oke, berarti ini kalau dilihat dari apa yang Susan bilang, ini ada kayak rantainya ya. Kalau dia udah starving, terus juga cara trainnya dia nggak fuel up dengan benar, otomatis dia overtrain. Akhirnya kalau untuk yang case cardio, dia jadi makan ototnya akhirnya terus jadi bisa kecil, organ kan. Bisa, itu kalau kasus parahnya kan bisa organ failing karena nggak hydrated bener, fueling nggak bener, berantakan. Nah, itu banyak sih orang yang mikir kayak nggak apa-apa kok, gue nggak ini. Oke, banyak orang kayak banyak runner gitu, mereka nggak perlu sarapan atau itu nggak masalah karena memang sistemnya begitu. Namun setelahnya sebaiknya kan makan. Benar. Tetap ya, anything we do kita harus fuel ourselves, paling penting. Oke, Ihab, about this one, starving and overtraining, what do you think? So if you starve yourself, just simply a matter of time until you are collapsing. So you need to just like balance it, because you always need to give your body something, so you are expecting your body to give you something in the workout. So if you keep just like taking from your body, like putting more effort in the workout, and you just like starve yourself, like you didn't have the right nutrition, or just like at least like pre-workout, or like taking care of like your recovery process, so what's after the workout too, just like matter of time, and then you will just like find your body is just like warning you by having like too much like soreness, and the soreness will lead to like serious injuries, and the serious injuries you just like feel that you are overtrained, even though that you didn't like really overtrain, but your body is not recovering, your recovery process is not taking its time, so you will feel that, oh, but I just did this, why I just like feeling like that. So this is the bad side of starving yourself. Badan tuh akan ngirim sinyal sebenarnya. If we want to read it dengan baik, dia akan ngirim sinyal. Banyakan dari kita mikirnya apa-apa, it's okay. Berarti dari sini juga kesimpulannya kita bisa lihat tidak semua orang melihat asupan makanan itu sebagai part of recovery sepertinya ya. Kayak orang mikirnya mungkin, tidur itu udah part of recovery, ya kan? Padahal makanan itu juga penting gitu. Makanan di-cut. Akhirnya tapi olahraga banyak. Padahal mereka akhirnya bilang, padahal tadi malam tidurnya cukup kok 8 jam, tapi kok bangun-bangun masih lemas, masih ini itu. Ternyata kembali lagi dari nutrisinya. Jadi 3 komponen kan kalau untuk recovery. Dari minumnya, hydration kan, tidur sama nutrisinya. Jadi kalau salah satunya ada yang kita tahu lah yang mana yang kira-kira kita kurang gitu. Ini juga masuk sih sebenarnya, banyak juga di luar kan mikir gua harus kurangin makan, banyak workout karena mereka mikir itu kalori defisit. Ya kan? Yeah. Sebenarnya kalori defisit itu tuh
misalkan kita sehari untuk hidup butuh sekian ribu kalori. Contohnya misalkan gua itu butuh hanya untuk hidup 1.300 kalori contohnya. Oke, Ya kan? 1.300. Tapi karena gue mikir, oh I have to be in a calorie deficit, asupan nutrisi gue yang harusnya 1.300 gue kurangin. Ya dong. Dan mikir, oh ya kalori defisit kan berarti gue lebih gerak lebih banyak daripada kalori yang gue input. Udah gue cut kalori gue, ditambah olahraga. Makin lah. Itu udah nyawa tuh udah di ujung itu. Iya, makin parah. Udah makin parah. Karena kalau yang kita lihat kan equationnya itu sebenarnya jadi nambah Iya. kebutuhan kita. Alhasil kita makannya juga tetap harus nambah, walaupun kita makannya lebih, kita tetap bisa in a caloric deficit. Iya. Itu persepsi yang kebalik ya. Aku kalau defisit kok, ya makananku udah kurang. Kamu sehari berapa? Cuman 1.200 sehari. Terus kamu olahraga, itu udah kurang banget. Untuk hidup aja gitu, cuman kita butuh 1.300 sampai 500, 1.500 untuk hidup. Nyawa, paru-paru bekerja, napas, jantung, ya kan? Hidup loh. Belum lagi kalau kita olahraga. Berarti kan kita burn lebih kan? Otomatis kita membutuhkan yang lebih. Lebih lagi. Oke. Kalau begitu di sini kita jangan lupa selalu ingat badan kita itu bagaikan mesin ya. Jadi mesin itu memang harus diisi bensin. Jadi bensin kita itu adalah makanan-makanan yang kita makan. Oke? Jangan lupa ya guys. Alright, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita kan membahas soal bagaimana starve yourself, overtrain, semuanya itu bisa kenal. Tadi ada physical dan mental. Coba kita bahas soal mentalnya nih. Kira-kira bagaimana itu efek kita secara mental dari Suzan dulu? Berpengalaman sepertinya ya. Saya ngomong ada baik-baiknya itu kan. Ya, begitu deh. Begitu. Perlu disebut Perlu nih disebut. namanya hangry. Kira-kira oke, hangry ya. Tegur aja. Apa nih cepetan. Udah nggak bisa diajak ngomong ya, bersosialisasi. Oke, tapi kira-kira apakah itu juga membuat kita stres dan lain-lain? Ya itu jelas. Ya kembali lagi yang tadi aku mention, hormonal tuh pasti ngaruh. Hormon. Oke, hormon ya. Banyak kasus kejadian perempuan yang restrictive diet itu period bulanan mereka itu bisa berhenti karena jadi gini, makanya kalau kita lihat dari BMR atau makro kita, cowok dan cewek itu pasti berubah, beda ya kan? Cowok bisa hidup dengan fat lebih rendah daripada perempuan. Betul. Ya kan? Kalian bisa tuh kayak bodybuilding ya di bawah 10 masih oke. Cewek di bawah 10, raiso. Ya kan? Karena memang kita itu estrogen bermain ya, hormon itulah butuh lemak untuk berfungsi supaya kita perempuan kan terpengaruh sama hormonal kan, jadi yang ngaruh ke situ. Jadi kita nggak makan dengan baik, dan ini ngomong fat bukan berarti kita makannya fat itu kayak coklat, kayak martabak, kayak yang manis-manis gitu ya, bukan. Itu kan nggak benar, maksudnya healthy fat ya. Yang tubuh memang butuhin. Jadi kalau misalkan dari perempuan nutrisinya udah salah, itu akan ngaruh banget ke semuanya, ke organnya, ke sistem kewanitaannya, itu ngaruh sampai ke fungsi otak. Siapa yang bisa mikir kalau lagi puasa? Ayo. Betul. Susah, apalagi menjelang buka. Pikirannya makanan dan minuman. Nggak suruh ditanya matematika. Langsung dikasih pertanyaan sulit-sulit, ini kayak gini-gini, ini mikir lama banget ya. Susah kinerjanya karena kita butuh. Tapi kalau itu kan dari mental kan, itu mempengaruhi banget. Nah kalian nih, aku nanya balik nih, kalau misalkan pacaran ya kan, ceweknya cemberut, kasih makan bahagia nggak? Ceweknya bentar lagi pacaran. Nih pacaran nih, terus ceweknya cemberut terus nih, beb aku kasih makan nih, mau nggak? Ada makanan. Abis dia makan seneng nggak? Seneng. Nah udah gitu tuh juga. Moodnya langsung baik ya. Yes, betul, mental health-nya langsung syuk gitu. Jangan lupa guys, makanan akan membawa kita semua bersama. Buat lelaki yang di luar sana, kalau ceweknya agak ngambek, coba diberikan makanan gitu. Siapa tahu lapar sebenarnya. Sebenarnya lapar, hangry sebenarnya. Tapi dia lagi restrictive diet kan, makanya salad doang gitu. Tambahin lagi saladnya atau apa? Oke, that's a good point Suzan. Untuk Ihab, kira-kira like the mental side, how does it will affect you? Like
in general, like just what you think? You will have hard time to deal with everything in your daily activity. Like if you have like a deadline or like task, you need to finish it in your work. It's just like going to take longer because you cannot focus. You will just like have like more daydreaming, and you just like you cannot like as like what's it, what should I do, or like you think about like many other things that it's not necessary. You So become just- zombie, yeah? Yeah, exactly. Then when like there is small things can just like happen in your like workplace that will makes you like really angry like easily. Even it's just like why you are so sensitive. Like I mean it's just like because you are starving and you're just like not thinking. Reflex also slower kan? Yeah, exactly. Your reflex is slow. Lo kayak lagi fasting juga udah menjelang buka. If Pakai- you fell down, you like, oh yaudah. Oh iya, nanti diambil aja nggak apa-apa. Whereas before kalau makan ada, Belum jatuh, udah ketangkep di sini. Belum Kayak jatuh. Spiderman terus gini. Ya. Ya kan? Oke, menarik. Kalau begitu sekarang kita ke bagian akhir di podcast kita. Karena tadi kita udah membahas, oh ternyata fastest way to lose weight itu sesuatu yang ternyata persepsi orang, oh kurang bagus. Tapi yang kita temuin bagus adalah fastest way to lose body fat. Kalau begitu, kira-kira tips and tricks apa aja nih sebelum kita close dari kalian berdua? Oke, untuk fastest way to lose body fat. Fastest way to lose body fat dari gue akan bilang kalori defisit yang baik. Ya, itu berarti nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan badan kamu dan dilengkapi dengan olahraga yang rajin gitu. Jadi nutrisi ada, olahraga kan kita balance nih, udah kalori defisit dari situ. Kita tetap makan tapi olahraganya lebih banyak dengan dilengkapi dengan rest day. Oke. Jadi biar bisa fungsi lagi, Fungsi lagi. nggak kecapean. Oke, that's good. Berarti balance-nya di set ya. Balance. Nutrisi, olahraga, rest. Ya. Okay, from Ihab, what do you think about that? Like fastest way to lose body fat now? Like what's the tips and tricks that you can give? I suggest or advise people to first don't starve yourself. Second, put a proper plan, nutrition plan and fitness plan, so you can well balance this mix between the fitness and nutrition. So you can maintain this progress for long time. It's great to take a little bit longer, but you're gonna enjoy it instead of just making really short, and then it will just have health effect, side effect. So just take it one by one, step by step. You just we all learning and just improve from there. Oh, kalau aku boleh kasih tambahan dikit nih. Boleh. Ini buat yang suka diet di luar sana ya. Ini aku kasih tahu. Kalau kamu kembali lagi ke dietmu yang sebelumnya, jadi misalkan gini, oh I'm gonna start again my diet, gitu kan? Pernah dengar nggak itu? Iya. Like ya, aku besok mau ada kondangan, Yeah. I'm gonna start my Diet diet. lagi gitu. Oh, I'm gonna do my diet again. That means diet kamu yang sebelumnya itu nggak berhasil buat kamu, karena you have to go back again. Benar. Jatuhnya kayak relapse. Ya? Iya, sebenarnya jadi kalau kamu mikir, oke, gue mau ini diet sebelumnya gue begini, so I have to go back again supaya kurus misalkan gitu. Itu berarti salah. Yang kemarin itu gagal. Gagal. The successful diet itu yang sustainable. Yang terus-terusan kita lakukan yang sama. Sama, tapi nggak perlu kayak, oh ini I have to go back. Tetap Yeah, terus benar. aja. Tanpa kita that's harus state kalau harus balik ke diet. yes, Yes. gitu. That's a successful diet. Karena diet itu kan apa yang kamu lifestyle kamu ya, makan lah, workout lah. So kalau kamu pernah mengeluarkan kata-kata ini ya nih gue harus diet lagi nih, nah udah, berarti yang kemarin nggak berhasil, it doesn't work for you, gitu. Oke. Menarik. Berarti dari poinnya Ihab ada terms of more planning ya, planning the training, the food. Kalau dari Susan tadi kembali ke latihannya di balance nutrition, recovery, and also latihannya ya kan, sama yang tips terakhir tadi juga kan. Kalau dari aku sendiri sebelum kita tutup, paling penting just do one at a time, apalagi nutrition wise ya. Mungkin untuk konsistensi juga one at a time juga. Kalau kalian nggak bisa 3 kali seminggu latihannya dulu gitu kan. Ini untuk bantu kalian body fat juga ya, untuk turunin 1 kali 2 kali seminggu dulu juga nggak apa-apa gitu. Not a problem. Sampai kalian udah bisa set, udah nyaman 1-2 kali seminggu, oke. Tapi untuk nutritionnya do one thing at a time. Tapi my suggestion coba dari untuk kalian
cut refined sugars dulu aja. Misalnya contoh, apa itu refined sugar ya? Kita bisa bilang like carbohydrate atau sugar yang proses gitu. Jadi proses sugar, karena setiap makanan itu kan kalori density-nya beda-beda. Jadi ada yang makanan 300 kalori sama 300 kalori ini ya sama kalorinya tapi nutrientsnya beda gitu. Jadi kalian harus lebih mindful in picking the refined sugar, the sugars yang kalian intake gitu. Dari situ if you can cut that refined sugar pelan-pelan, one step at a time, your nutrition juga bisa diperbaiki. Oke, alhasil body fatnya akan turun. Body fat ya? Body fat ya. Bukan body weight. Yes. Alright, kalau begitu sini sudah di penghujung Empire Fit Talk. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Di share juga guys.